Hei kau yang cantik, apa kabarmu yang tidak cantik? Tidak apa kabar, maaf. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gary Dominiki Sinaga dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membahas materi fisika tentang gaya, massa, dan percepatan, di mana itu termasuk di dalam hukum Newton. Jadi kita akan membahas gaya dan hukum Newton. Nah, tapi sebelum itu kita akan belajar keseimbangan dan kelembaman, di mana kita lihat nih seperti yang kalau pointer saya kelihatan, yaitu batu bertumpuk ini tidak jatuh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya keseimbangan dan kelembaman atau inersia, yaitu yang konsep itu terjadi secara bersamaan sehingga tumpukan batu ini tidak jatuh. Seimbang adalah suatu faktor internal dari dalam batu yang menjaga batu ini tidak bergerak, sedangkan lembam atau malas atau inert itu artinya batu tersebut akan tetapnya selamanya seperti ini, tidak jatuh, kalau tidak diberikan atau tidak diganggu faktor eksternal dari luar. Nah, faktor apa yang dimaksud? Yaitu adalah gaya, atau dalam bahasa fisikanya itu simbolnya adalah F besar, artinya force bukan style. Jadi kalau nggak ada gaya atau faktor yang diberikan untuk tumpukan batu ini, maka batu ini nggak bakal jatuh. Nah, gaya dibutuhkan untuk mengubah keadaan. Gaya juga bisa berupa tarikan maupun dorongan, atau bisa juga pukulan. Jadi kombinasi seluruh gaya yang bekerja pada sebuah benda disebut dengan gaya total atau sigma F, atau resultan gaya atau gaya neto. Nah, gaya total ini jika nilainya tidak nol, itulah yang akan mengubah keadaan gerak suatu benda. Nah, satuan gaya itu apa sih? Satuan gaya adalah Newton, atau simbolnya itu adalah N besar. Nah, total gaya pada sebuah benda itu juga bisa dihitung seperti menghitung vektor, yaitu mempunyai besar dan mempunyai arah. Penjumlahan gaya juga mengikuti prinsip penjumlahan vektor, seperti yang tadi aku udah bilang. Nah, contohnya nih, ada anak kecil, dia memegang sebuah benda. Di ke atas ini ada gaya dari tangannya, dan ke bawah ini ada gaya gravitasi. Benda bisa seimbang pada tangan anak ini karena total gayanya bernilai 0. Nah, contohnya kayak gimana nih? Contohnya ya, nih gaya yang diberikan ke benda ini adalah 5 Newton ke kanan dan 10 Newton ke kanan. Sehingga total gaya yang diberikan adalah 15 Newton. Nah, kalau benda di bawah ini diberikan gaya ke kanan 10 Newton, gaya ke kiri 5 Newton, sehingga total gayanya adalah 5 Newton. Jadi dikurangin 10 Newton dikurang 5 Newton, hasilnya 5 Newton ke arah kanan. Nah, kalau kayak gini 5 Newton ke arah kanan dan 5 Newton ke arah kiri, maka total gaya yang terjadi adalah 0, karena 5 kurang 5 sama dengan 0 Newton. Jadi benda yang ini diem, sedangkan yang ini semua gerak ke kanan. Nah, kita juga bisa menghitung total gaya pada tegangan tali dan berat benda. Jadi kondisi timbangan mula-mula ini adalah tegangan tali 0 sama dengan W0 juga. Baru tegangan 0-nya ini dikurang sama W0 sama dengan 0, atau total gayanya sama dengan 0. Dan ada juga kondisi benda pada saat ditimbang. Nah, pada saat ditimbang itu tegangan benda dikurang sama berat benda atau massa benda. Jadi maksudnya tegangan benda ini dikurang sama berat benda ini sama dengan 0, atau total gayanya juga bisa sama dengan 0. Ini adalah rumusnya. Adalah rumus dari ngitung tegangan tali. Contohnya seperti ini. Ini tegangan talinya adalah 9 Newton dan berat bendanya ini nggak dikasih tahu, tapi ini ada beratnya. Jadi bisa dihitung pakai rumus ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ada seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei. Nah, dia memiliki pemikiran tentang gaya. Jadi menurut dia, yaitu di contohnya di A ini, posisi awalnya bendanya di A ini dan posisi akhirnya di sini. Dan di B ini contohnya kayak gini dan posisi akhirnya di sini. Nah, sedangkan kalau di C ini nggak ada ujungnya kayak gini nih, ujungnya nggak naik. Nah, di C ini karena ujungnya ini malah nggak ada tempat untuk kayak tanjakan, akankah berhenti? Nah, jika bola tidak mengalami gangguan atau alias gaya total bernilai sama dengan 0,
bola tersebut akan terus menggelinding dengan kecepatan tetap. Jadi kalau misalnya benda ini dijatuhkan, benda ini nggak bakal berhenti kalau menggelinding karena dia tidak mengalami gangguan atau alias gaya totalnya bernilai 0, sehingga bendanya bisa nggak berhenti. Nah, apa sih hukum Newton ke-1? Yaitu adalah keseimbangan mekanis atau mechanical equilibrium, di mana total gaya sama dengan 0. Jadi, jika jumlah total gaya pada sebuah benda bernilai 0, maka pertama, benda itu akan tetap diam. Ingat ya, teman-teman. Pertama, benda itu bakal tetap diam. Dan kedua, itu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi misalnya ada bola gitu digelindingin dengan kecepatan 5 meter per sekon, maka dia kecepatannya bakal konstan di 5 meter per sekon, kayak gitu. Nih contohnya kayak gini nih. Kita pertama nih bisa lihat nih ada dua orang tukang cat di atas papan. Ini ada juga tali. Nah, kita disuruh untuk tunjukkan semua gaya yang bekerja pada papan. Sedangkan di soal nomor 2 kita menunjukkan apakah total gaya yang terjadi pada buku di atas meja ini sama dengan 0. Oke, mari kita bahas ya dari soal pertama nih. Nah, kalau di soal pertama ini tegangan tali yang pertama ini. Nah, ini adalah berat si tukang cat pertama. Ini adalah berat papan. Ini gaya yang terjadi ya. Dan ini adalah juga ada berat pekerja satu lagi, dan ini adalah tegangan tali yang kedua. Nah, gaya berat dari dua orang tukang dan dari papannya sendiri berpengaruh pada papan tersebut. Jadi tali ini sangat berpengaruh kepada papan ini juga. Nah, gaya tegang tali dari menyeimbangkan papan agar tidak jatuh sehingga total gaya bernilai 0. Jadi gaya tegang tali ini juga harus kuat untuk menampang dua pekerja ini supaya nggak jatuh agar gayanya bernilai 0. Nah, apa akibat konsekuensinya dari total gaya yang sama dengan 0? Maka kita bisa lihat tegangan tali pertama tambah tegangan tali kedua akan dikurangi dengan berat tukang cat pertama dan dikurangin berat tukang cat kedua dan dikurangin berat papan, maka hasilnya sama dengan 0. Gitu ya rumusnya. Jadi kalau fisika itu intinya kita cari dulu apa yang diketahuinya. Ini tadi kita udah cari ada tegangan tali pertama, tegangan tali kedua, berat ini pekerja pertama dan pekerja kedua, dan ada juga berat papan. Sehingga kenapa mereka masih bisa nggak jatuh? Karena gaya total di sini sama dengan 0. Jadinya mereka nggak bakal jatuh ke bawah. Nah, contohnya nih, kalau berat itu satuannya Newton ya teman-teman, ingat. Jadi berat pekerja pertama ini adalah 700 Newton dan berat pekerja kedua ini 500 Newton. Nah, kita bisa lihatlah perbedaannya. Nah, berat papannya ini 1000 Newton nih teman-teman. Nah, maka berapa sih tegangan tali pertama dan tegangan tali kedua? Tadi kita udah tahu ya rumusnya, yaitu tegangan tali pertama kita sebutnya T1 tambah T2 sama dengan W1 tambah W2 dan juga W papan. Jadinya kalau kita masukin ke sesuai rumusnya, yaitu sama dengan 700 Newton tambah 500 Newton tambah 1000 Newton. Hasilnya sama dengan 2200 Newton. Jadi tegangan tali yang terjadinya adalah sama juga dengan totalnya, yaitu 2200 Newton. Nah, di soal kedua yang tadi kita ditanya apakah total gayanya sama dengan 0? Jawabannya iya. Kenapa iya? Karena ini ke atas adalah gaya normal. Hati-hati, simbolnya ini sama dengan Newton, tapi ini adalah N untuk gaya normal dan W adalah weight atau berat. Nah, ini adalah gaya berat yang terjadi. Kenapa ini 0? Karena alasannya jika tidak 0 maka buku ini pasti udah jatuh ke bawah akibat gaya berat gravitasi atau bukunya melayang. Nah, lalu kenapa buku tersebut tidak jatuh meskipun punya gaya berat? Ada namanya gaya normal yang tadi kita bahas, dari meja yang menahan buku tersebut sehingga bukunya nggak jatuh. Nah, apa sih konsekuensi dari total gaya sama dengan 0? Nah, contoh misalnya beratnya bukunya 50 Newton, gaya normalnya juga harusnya 50 Newton. Kenapa? Ini sesuai rumusnya, yaitu
total gaya sama dengan 0, maka plus gaya normal dikurang berat sama dengan 0. Jadi ininya W-nya pindah ke kanan sehingga minusnya berubah menjadi plus. Artinya gaya normal dan beratnya itu sama. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kayak pertanyaan, kenapa sih kita bisa napak terus di tanah? Karena gaya yang terjadi ke kita ini sama dengan total gayanya 0, sehingga kita nggak melayang atau kita nggak nembus ke bawah gitu. Nah, kita akan bahas tentang tingkat kelembaban atau inersia atau rasa malas ditentukan oleh massa benda. Nah, ini contohnya kayak kalau kita tiduran di kasur ya, kayak habis rebahan gitu, kayak males banget diri, kayak males banget keluar. Nah, itu juga ternyata ada kelembaban yang terjadi kepada kita. Nah, itu ditentukan oleh massa benda. Semakin besar massa benda, semakin lembab, semakin malas. Semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk membuatnya bergerak. Jadi hati-hati, massa itu bukanlah berat, karena satuannya itu beda banget. Nah, jadi kalau misalnya kalau teman kamu nanya, berat kamu berapa? Nah, berat itu kalau dijawabnya itu satuannya Newton, bukan kilogram. Jadi kalau ditanya teman yang kalau kilogram itu, pertanyaannya adalah berapa sih massa tubuh kamu? Nah, itu baru kamu bisa jawabnya kilogram, karena ukuran jumlah partikel yang menyusun benda. Sedangkan kalau berat itu adalah ukuran gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Jadi satuannya Newton. Jadi kalau ditanya berat, ya kamu jawabnya berapa ratus Newton atau berapa ribu Newton, kayak gitu. Kecuali ditanya berapa massa tubuh kamu, baru kamu mau jawab kayak aku 65 kilo, kayak gitu. Nah, massa itu tidak terpengaruh oleh lokasi. Nah, mencoba mengubah keadaan gerak suatu batu di luar angkasa sama sulitnya dengan di bumi, karena massa batu tak berubah. Nah, massa itu beda ya sama berat. Jadi kalau sementara itu gaya berat atau gravitasi sangat tergantung pada lokasi tempat benda berada. Jadi berat itu sangat berpengaruh sama tempatnya. Misalnya kalau di bulan itu berat kita menjadi ringan, sedangkan massa kita tetap segitu. Tetap misalnya kalau aku 65 kg, ke bulan juga 60 kg, tapi berat aku itu berkurang karena berpengaruh sama suasana di tempat aku berada. Contohnya kayak gitu. Nah, apa sih jadinya jika benda berhasil diubah geraknya oleh gaya tertentu? Nih contohnya ya, contohnya ini ada massa orang pertama yang kurus ini. Nah, ini adalah massa orang kedua. Ini diberikan gaya, dan yang orang yang badannya besar ini juga diberikan gaya. Nah, muncul namanya percepatan. Nah, tadi kita udah bahas gaya ya, pertama, kedua massa. Nah, di sini ini mereka bertiga ini berhubungan, yaitu percepatan juga ada pengaruhnya, yaitu lambangnya adalah A kecil, dimana kalau massa itu lambangnya adalah M dan satuannya adalah kilogram, sedangkan gaya tadi adalah apa? Ya, F besar, yaitu force. Nah, mereka ini sangat berhubungan teman-teman. Jadi kalau analoginya kayak aku nih, F ini segitiga, mereka ini segitiga. Jadi F ini ada di atas, A di sudut bawah sini, dan M di sudut bawah sini. Jadi mereka itu kayak triangle gitu, berhubungan. Jadi kalau kita mau cari percepatan atau perubahan kecepatan, itu rumusnya sama dengan A sama dengan F per M atau gaya per massa. Nah, kalau mau cari massa juga gitu, A nya diganti posisi sama M, jadinya massa sama dengan gaya dibagi percepatan. Nah, sedangkan kalau kita mau cari gaya sama dengan M kali A. Semuanya pasti udah pada tahu dong, M kali A yaitu massa kali percepatan, kayak gitu. Nah, kita bakal bahas hukum Newton kedua. Jadi, jika total gaya yang diberikan tidak nol atau total gaya sama dengan tidak nol, maka keadaan gerak benda akan berubah. Nah, total gaya itu adalah kita cari pakai rumus, yaitu massa kali percepatan atau M kali A. Nih contoh ya, contoh aplikasinya. Di sini kita diketahui bahwa maksud saya massa orang pertama ini adalah
20 kg, sedangkan massa orang yang kedua ini adalah 30 kg. Nah, yang orang pertama ini diberikan gaya 60 Newton dan orang kedua juga diberikan gaya yang sama yaitu 60 Newton. Berapa nilai percepatan setiap orang? Nah, pakai rumus yang tadi. Itu percepatan sama dengan gaya per massa. A sama dengan F per M. Jadi kita cari percepatan yang pertama yaitu A1 sama dengan F per M1, yaitu 60 dibagi 20 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Nah, dicari dulu diketahuinya. Kayak gitu ya teman-teman, kalau ngerjain soal fisika, dicari dulu diketahuinya, baru ditanya apa. Nah, tinggal masukin deh. Sebenarnya fisika itu gampang teman-teman, asalkan kita paham sama rumusnya. Nah, kedua kita lihat yaitu kita menghitung percepatan orang kedua ini. Jadi A2 sama dengan F per M2 sama dengan 60 per 30, yaitu hasilnya sama dengan 2 meter per sekon. Jadi percepatan itu, ingat ya teman-teman, percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Dapatnya dari mana kak? Nah, dapatnya dari pembagiannya tersebut. Nah, tadi gaya satuannya Newton dan massa satuannya adalah kilogram. Diingat ya teman-teman, karena itu penting banget untuk mengetahui satuan internasional atau satuan SI. Nah, ini semua pasti pada tahu nih gaya berat atau gravitasi. Nah, berat suatu benda muncul karena ada gaya gravitasi yang bekerja padanya. Misalnya gravitasi bumi yang kita tinggalin sekarang nih, bumi. Dimana semuanya pasti napak ke tanah kan, pasti nggak ada yang melayang. Nah, itu kenapa terjadi? Karena tadi yang kayak sempat aku bahas, gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Atau juga ini W ini tergantung soal ya teman-teman, bisa berat, bisa usaha. Sedangkan ini kemungkinan adalah usahanya sama dengan massa kali gravitasi. Nah, ini harus diingat ya teman-teman. Biasanya gravitasi ini atau G kecil ini sama dengan 9,8 meter per second kuadrat atau dibulatin jadi 10 meter per second kuadrat. Tapi tergantung di soal fisikanya. Biasanya ya, aku kalau ujian fisika waktu itu dikasih tahu sih, ada yang dikasih tahu, ada yang nggak dikasih tahu. Tapi saran aku hafal aja nih satuannya, yaitu 10 meter per sekon dan juga 9,8 meter per sekon, karena ini penting banget kalau kalian ujian. Berapa berat benda yang masanya 50 kg, 60 kg, dan 70 kg? Jadi ini dikali 10 kalau ke berat. Jadi massa diubah ke berat jadi dikali 10. Nah, jawabannya 500 Newton, 600 Newton, dan 700 Newton. Nah, kayak aku massa aku adalah 65 kg. Jadi berat aku adalah 650 Newton. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, sebuah benda ditarik dengan gaya F sehingga bergerak dari keadaan diam sampai memiliki kelajuan 10 meter per sekon dalam waktu 2 detik. Jadi jika massa benda itu 0,6 kg, berapakah nilai gaya F? Jadi kita kalau aku ya, ini tips dari aku. Kalau kalian ngerjain soal itu, lihat dulu apa yang diketahuin. Nih contohnya, dia bilang benda ditarik dengan gaya F sehingga bergerak dari keadaan diam. Nah, diam ini berarti 0 ya, sampai memiliki kelajuan 10 meter per sekon dalam waktu 2 detik. Jika massa benda 0,6 kg, berapakah nilai gaya F? Nah, kalau kita udah tahu kelajunya ini 10 meter per sekon dalam waktu 2 detik, massa bendanya 0,6 kg, ditanyanya gaya F. Kalau di soal nomor 2, kita nanti bahas langsung 2 soal ya. Di soal nomor 2, truknya bermassa 2000 kg dapat bergerak dengan percepatan maksimum 3 meter per sekon kuadrat. Jadi kita asumsikan gaya gerak truk tak berubah. Jadi ini misalkan, atau anak TikTok sekarang ngomongnya POV. Nah, point of view-nya itu kita asumsikan gaya gerak truk itu nggak berubah.
berapa sih percepatan truk sekarang jika ia mengangkut beban 500 kg? Nah, ada dua soal berbeda dengan dua pertanyaan berbeda. Yang satu tanya gaya F, yang kedua ditanya percepatan truk, yaitu A. Nah, yang pertama diketahuin tadi yang kayak aku bilang, pertama bendanya kan diam. Nah, V0-nya itu 0 meter per sekon. Nah, sampai memiliki kelajuan 10 meter per sekon. Artinya VT-nya, jadi lambang kelajuan itu adalah V ya teman-teman. Ingat V, ini penting banget. Jadi VT-nya ini sama dengan 10 meter per sekon. Dan waktunya 2 detik, lambangnya adalah T kecil, 2 sekon. Dan masanya adalah 0,6 kg. Nah, pertanyaannya adalah F-nya berapa? Nah, seperti yang tadi aku kasih tahu, rumus cari gaya adalah M kali A atau massa kali percepatan. Jadi, sesuai data yang udah kita ketahuin, yang udah kita kumpul nih diketahuinnya, tinggal kita masukin rumusnya. Nah, tapi kan karena percepatan yang nggak ada, kita cari dulu percepatannya. Nah, cari percepatan ini juga bisa cari dari delta V, apa jumlah kelajuan per waktu. Jadi delta V ini sama dengan VT dikurang V0. VT kurang V0. Jadi kalau kita masukkan angkanya adalah 10 kurang 0 per 2. Artinya 10 bagi 2, hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, udah dapet nih A-nya, tinggal kita masukin rumusnya. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Itu kalau kita masukin angkanya 0,6 kg dikali 5 meter per sekon kuadrat, hasilnya sama dengan 3 Newton. Kayak gitu, gampang kan? Gampang tahu teman-teman. Asal kita mau belajar aja, kita minat sama pelajarannya, kita latihan terus, pasti bisa kok. Emang kalau udah jam fisika tuh kayak males gitu, tapi sebenarnya fisika itu seru kok teman-teman. Nah, kita bahas soal yang kedua nih, yang tadi udah kita bacain. Nah, ingat ya, kalau mau ngerjain soal fisika, yang paling penting adalah kita ngumpulin dulu apa yang diketahui di situ. Karena fisika ini adalah pelajaran logika, dimana logika kita harus berjalan di sini dengan pertama kita harus ngurutin masalahnya dulu dan data-datanya. Tadi kan dia bilang mula-mula masanya itu 200 kg. Terus percepatan maksimumnya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, baru ditanya berapa percepatan truk sekarang jika ia mengangkut beban 500 kg. Berarti kondisi akhirnya itu sama dengan 2500 kg. Nah, berarti di sini truknya ya M1, ini percepatannya 1, terjadi F. Nah, dibilang kan tadi kan asumsikan gaya gerak truk tak berubah. Berarti nilai F dianggap tidak berubah. Nah, berarti di yang kondisi kedua ditanya berapa percepatan yang kedua. Maka bisa kita hitung dengan ini, maksudnya soalnya ini adalah berapa percepatan truk sekarang jika ia mengangkut beban 500 kg. Bukan 500 kg ya. Ini kayaknya salah tulis soal, aku ngambil soalnya dari internet. Ini maksudnya adalah berapa percepatan truk jika ditambah beban 500 kg gitu ya teman-teman. Makanya tadi pas aku lihat kok kayak gini. Nah, jadi kan tadi kita udah cari yang diketahuinya, ditanyanya percepatan pada A2. Nah, yang perlu kita hitung adalah percepatan yang kedua sama dengan gaya dibagi massa yang kedua. Artinya nilai F belum diketahui. Ini bisa dihitung dari data kondisi mula-mula, yaitu F sama dengan M1 kali A1. Nah, gayanya tetap sama ya. Jadi F-nya ini kita anggap nggak berubah. Maka M1-nya 2000, A1-nya 3 meter, artinya 2000 kali 3, 6000 Newton. Maka kita harus cari berapa sih percepatan yang kedua sehingga hasilnya ini bisa 6000 Newton. Kita pakai rumus A2 sama dengan F per M2.
Dimana gayanya udah kita tahu 6000 per 2500. Kita coret nolnya 2, baru ini jadi 12, ini jadi 5, dicoret. 12 bagi 5 sama dengan 2,4 meter per second kuadrat. Gitu teman-teman. Jadi yang paling penting dalam belajar fisika ini adalah kita harus pahami soalnya, kita baca dengan teliti, dan kita harus ingat rumus teman-teman. Sebaiknya sih rumusnya dimengerti, tetapi ada baiknya juga dihafal, karena ada satuan-satuan kayak tadi yang gravitasi 9,8, 10, ada yang 10, jadi itu harus dihafal karena sangat berguna banget. Nah, kita juga ada intermezzonya, yaitu trigonometri. Nanti kalian di kelas 11 bakal belajar trigonometri banget, sampai kelas 12 juga. Cuman ini perkenalannya. Jadi rumus-rumus trigonometri akan banyak digunakan dalam analisa fisika mekanika yang terkait dengan hukum Newton. Nah, ini sisi miring, ini adalah theta, ini sisi samping, dan ini sisi depan. Nah, ini please ya teman-teman, diingat banget tentang ini, karena ini bakal berguna banget sampai kalian kelas 12, yaitu sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Ingat ya, sisi depan dibagi sisi miring. Sedangkan kalau cos theta ini adalah sisi samping per sisi miring. Kalau tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Atau juga bisa sisi depan per sisi samping. Tergantung kalau apa yang diketahui di soalnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga rumus Pythagoras, yaitu adalah d kuadrat tambah s kuadrat sama dengan m per 2 m kuadrat. Maksudnya adalah sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Jadi letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring juga harus disesuaikan dengan posisi sudut yang dimaksudkan agar tidak mengubah definisi rumus trigonometri. Jadi misalnya kalau di sini udah ada tanda siku-siku nih 90 derajat nih teman-teman. Maka di sininya harusnya harus di sini di antara dua ini adalah sisi depan dan sisi samping. Sedangkan yang kalau yang jauh dari tanda yang enggak tegak lurus sama tanda siku-siku ini adalah sisi miring. Ingat ya teman-teman. Nah, ini dia sudut-sudut istimewa, harus banget dihafal. Please, kalian jangan malas ngafal ini karena ini bakal banyak keluar di soal ujian. Dan misalnya kalau kalian gak hafal, ada cara hitung normalnya, cuman itu bakal makan waktu banget. Jadi saran aku sih dihafal aja. Nih, ini bakal keluar banyak banget. Kalau kalian ujian fisika, ini bakal keluar sin 30 sama dengan setengah, cos 30 sama dengan akar 2 per 2, tan 30 sama dengan 1 per akar 2, sin 60 sama dengan akar 2 per 2. Lihat kan ada persamaannya, cos 60 derajat sama dengan setengah, tan 60 derajat sama dengan akar 2. Nah, latihan nih guys, coba hitung sendiri nilai-nilai sin cos tan untuk sudut-sudut 45 derajat, 37 derajat, dan juga 53 derajat. Bisa nggak teman-teman? Nah, ini yang aku mau bahas. Jadi kalau teman-teman di ujian dimana sin theta itu yang kayak tadi udah aku bahas, sisi depan dibagi sisi miring, itu kayak gini, 1 per 1, misalnya 3 per 4 kayak gitu. Atau cos theta sisi samping per sisi miring, kalau depan itu berarti 3 per 5 atau 1 per akar 2. Itu ya sin tetanya nih kayak gini. 45 derajat sin tetanya berapa sih? Kita hitung aja nih. 1 dibagi akar 2, sisi depan dibagi sisi miring, berarti 1 per akar 2. Nah, sin 37 berapa nih? Kita lihat aja sisi depannya. Ini sisi depannya sama dengan 3 dibagi sisi miring 5, artinya 3 per 5.
Nah, di sini 53 derajat, sin tetanya berapa nih sin tetanya? Sin tetanya berarti depan miring 4/5, berarti 4/5 gitu ya teman-teman, ingat. Nah, sedangkan kalau cosnya itu langsung aja sisi samping per sisi miring. Nih, 1/2 juga, cos tetanya sama dengan 4, ini 4/5. Dan kalau di 53, yang 53 ini sama dengan 3/5. Kalau tannya sama dengan 1, yang 45 derajat. Yang 37 derajat 3/4. Yang tan tetanya 53 derajat sama dengan 4/3. Kayak gitu ya teman-teman. Ini adalah untuk menghitung contoh soal yang misalnya udah diketahuin sisi miring samping dan depannya. Kayak gitu. Sekian pelajaran kita tentang hukum tentang gaya, massa, dan percepatan. Jadi ketiga kata ini atau 3 komponen ini sangat berhubungan teman-teman. Jadi kalau gak mungkin bakal terjadi gaya kalau nggak ada percepatan dan juga massanya. Dan juga massa ini bakal terjadi kalau ada gaya juga. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah dimana dalam hukum Newton dan aplikasinya itu gaya, massa, dan percepatan itu sangat berhubungan, dan kita bisa mencari gaya dengan cara ya menghitung massa dikali percepatan, dan kita bisa mencari percepatan dengan cara gaya dibagi massa, atau kita bisa mencari massa dengan gaya dibagi percepatan. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.